نبدأ البرنامج الرابع الذي كنا في انتظاره، وهو الموعظة الحسنة التي سيلقيها بين يديكم جميعا الشيخ الحاج أحمد زيني من سمارندا بكلمة شرقي، فليتفضل عليه مشكورا. Kita mulai acara yang keempat, yakni yang kita nanti-nantikan, ialah Al-Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zaini dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Tuan Guru Kiai Haji Dr. Andes Abdullah Sani. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan juga Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjabar, Tuan Guru Kiai Haji Anwar Sadat, Ibn Alimul Fadil Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beserta seluruh Tuan Guru yang hadir, terkhusus Guru kita pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syatibi, Tuan Guru Kiai Haji Zakaria Ansari. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau, diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga mudah-mudahan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Yang kita muliakan Tuan Guru Ahmad Ghazali dan seluruh guru-guru yang hadir, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Yang kita muliakan juga, yang kita hormati seluruh para pejabat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau, dan juga Bapak Dandim atau yang mewakili beliau. Si ulama katakan, biarkanlah kita ini menyebarkan salam dengan lisan dan tindakan. Bagaimana kita dengan jiran? Bagaimana kita dengan kawan? Jangan muntung memberi salam, tapi hati, pandiran, kelakuan menyakiti hati orang. Muslim itu siapa? Man salimal muslimuna min lisani. Ya Pak? Nama lagi? Hah? Wayadi. Yaitu orang yang orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, jadi oleh karena itu sekali kali dikatakan bahwa orang Islam itu bukan hanya mendebarkan salam dengan lisan, tetapi orang akan mendapatkan kedamaian dimanapun dia berada. Hari ini nah pian berdiam di Tungkal. Suatu hari pas dinas keluar, dipindah orang ke Tembilahan. Dimanapun kita berdiam, kita akan mau onar. Kita memberi manfaat ke itulah orang Islam. Makanya dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk yang lain.
Jadi oleh karena itu baik kita tinggalkan ini. Jadi mohon maaf sekali lagi, kita dilarang kehadiran kita tuh menyusahkan orang, baik dengan lisan atau tindakan. Ini bila ada orang takutan, bila ada kita takutan orang, kada tenang orang. Bila kita kada ada orang tenang. Hati-hati para jamaah menjadi orang yang seperti itu. Nah, sekali lagi hati-hati, urusan umat Nabi Muhammad ini kada main-main. Nabi katakan nih orang beriman ini haramun damuhu wa maluhu irduh. Orang beriman ini darahnya jangan ditumpahkan, hartanya jangan dirampas, kehormatannya jangan dirusak. Bila pian ganggu, hati-hati. Hati-hati. Ini urusan 3. Allah tidak akan selesaikan sebelum pian selesaikan urusannya dengan sesama makhluk. Makanya Allah Ta'ala itu salah satu namanya Al-Adl. Ujar ulama, Allah itu memastikan di hari kiamat karena tidak ada satupun orang terzalimi terkecuali mereka akan mendapatkan haknya. Dan tidak ada satupun orang zalim terkecuali mereka akan melihat balasannya. Nah, jadi oleh karena itu, yang pertama apa tadi? Sebarkan salam, baik lisan atau tindakan. Oke, itu yang pertama. Keberapa lagi nih? Sudah setengah 12 lewat lah. Jam Kalimantan jujur. Ini setengah 11 pada sini. Ini bisa menipu jam ini salah. Yang kedua ujar Nabi setelah Rasulullah SAW, atimut ta'am. Jadilah orang yang suka berbagi makanan. Jadilah orang yang suka berbagi makanan. Bukan artinya hanya berbagi makanan, maksudnya yang lebih luas, jadilah orang yang dermawan. Mudahan sugih bin berataan. Jangan agama ini kan melarang sugih. Nang dilarang tuh lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nang dilarang itu anak kita, keluarga kita, harta kita itu melalaikan dari Tuhan, itu nang dilarang. Selain dari itu ada masalah, mudah-mudahan pian jadi pejabat kita. Dan santri-santri ini bukan hanya jadi ulama, mereka ada yang jadi pejabat, ada yang jadi aparat, ada yang jadi pengusaha. Tetapi satu hal, mereka bertakwa kepada Allah dan mereka tidak lalai dari Tuhan. Nabi Sulaiman raja, Nabi Yusuf pejabat, tidak ada masalah. Ada yang Nabi itu pedagang, ada yang Nabi itu menggembala, bermacam-macam para jemaah. Tetapi itu semua tidak melalaikan mereka dari tugas mereka sebagai seorang Rasul. Nah, jadi oleh karena itu anak-anakku sekalian, yang kedua apa tadi? Jadilah orang yang dermawan. Yang keberapa lagi? 3. Yang kedua tadi ingatilah jangan engken. Men bahasa sini apa? Pemalar. Jangan pelit. Ini rumah sirin ganalnya harusnya kita melihat nang pondok kayak ini nah. Alhamdulillah tadi Pak Bupati, Pak Wakil Gubernur memberikan bantuan. Nah, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita dan memampukan kita untuk bisa membantu. Membantu tuh kalau pian tidak memiliki harta, kan harus dengan harta. Setidaknya pikiran, tenaga kita bisa gunakan. Ini rumah ganal, cuma pemalarnya luar biasa. Rumah sirin ganal. Mulai ruang tamu ke dapur aja berpompong. Ganal kan rumah. Cuma pemalarnya luar biasa. Jadi biasakan para jamaah kita menjadi orang yang suka berbagi. Kadang ngali-ngali, alhamdulillah tadi pagi kami bersilaturahim melawan Pak Bupati. Pagi-pagi ditraktir sidin makan sop apa? Soto Banjar. Maka itu juga kita bila hendak memberi makan orang kada harus jadi bupati. Pagi-pagi habis sembahyang subuh ada kawan, bawa kawan seikung berdua makan bersama, bayari. Kenapa? Itu bagian dari sedekah kita waktu pagi. Dalam sebuah riwayat dikatakan bakiru bis sedekah fa innal bala la yatakhattaha. Jika bahasa kita Banjar itu sung-sungi bersedekah.
Sungsungi bersedekah. Pahamlah pada dim sungsung. Tuan, pian orang mana Pak? Riau, asli Riau. Asli Riau. Hendak bahasa Riau, ulun kada bisa. Sungsung itu bersegeralah bersungsung. Bersungsung nih. Artinya berpagi-pagi lah. Maju. Secepatnya. Bakiru bisodah, kalau bisa bersedekah itu sepagi-paginya. Kenapa? Fa innal bala la yatakhattaha. Karena bala tidak akan melangkahi sedekah. Ulama ketika menjabarkan riwayat ini, ujar ulama apa? Ujar ulama, seandainya ada bala yang akan turun pada seseorang, tetapi kemudian orang itu ternyata bersedekah, maka bala tidak akan turun kepadanya di hari itu. Dan sedekah ini kada main-main loh, jangankan cuma bala. Dalam sebuah hadis dikatakan shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Jangankan sekadar bala, Tuhan sarik aja kada jadi sarik. Dia memadamkan murka Tuhan. Hah? Bini mahamuk di rumah. Bini mahamuk tuh musuhnya lain rupiah. Jadi yang kedua, perbanyaklah bersedekah. Jadilah orang dermawan. Itu agama menyuruh begitu. Tidak harus kepada kaum muslimin, siapapun para jamaah yang susah kita bantu. Hatta kita memiliki jiran yang non muslim, kita dituntut untuk baik kepada sesama. Makanya ada sebuah kitab, kami katakan tadi malam, itu ada sebuah kitab ditulis oleh Sayyid Ali bin Abdurrahman al-Jufri. Satu kitab berjudul Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Bagaimana kita memupuk rasa kemanusiaan ini sebelum kita membicarakan tentang agama. Kita sesama manusia, saling mengasihi. Mungkin pian ingat kalau kisah nang bahari apa tuh? Nang dikisahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, ada seorang pelacur di zaman Bani Israel, seumur hidup jadi pelacur. Seumur hidup. Lalu di akhir umur dia bertemu seekor anjing yang kehausan. Dia beri minum itu anjing, lalu dia pulang ke rumah, dia sakit, dia wafat. Begitu dia meninggal, apa yang terjadi para jemaah? Allah ampuni dosanya karena kasih sayangnya pada makhluk Tuhan tadi. Itu lawan anjing. Kayak apa lawan sesama hamba Tuhan? Kayak apa lawan umat Nabi Muhammad? Mungkin pian bertanya, itu jar kayak apa kisahnya pelacur seumur hidup nang dosa banyak, masa sekali beramal aja kalah dosa banyak? Pian bila membanding tuh, jangan membanding dosa banyak lawan pahala sedikit, jangan kayak itu. Nang kita bicarakan ini ketikanya memberi minum anjing, bukan pahalanya yang kita pandirkan, tapi ketikanya berbuat baik, Allah menurunkan rahmatnya. Allah katakan dalam Al-Quran, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Tuhan yang turun karena main-main. Makanya Imam Busiri mengatakan di dalam burdahnya, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufranika lamam. Kan tersambat gufron dalam burdah. Jadi gufron ini disambat besar dalam burdah. Inna rahmatan lil bujur juga pulang. Jadi apabila ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat, hai nafsu, jangan kamu putus asa dari besarnya dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat Tuhan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa para jemaah. Makanya dikatakan, napa innal kaba'ira fil ghufrani kallaman. Rahmat Tuhan itu melebur semua dosa para jemaah Allah. Ketika kita pulang ke rumah, tidaklah kita pulang terkecuali dosa kita diampuni Allah. Dan tanamkan keyakinan itu. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka jika dikatakan, napa rancak bila khutbah Jumat khatib itu membacakan juga, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Anak tiap Jumat khatib membaca, janganlah kalian mati terkecuali kalian mati dalam keadaan muslimun. Lalu sebagian mufassirin mengatakan muslimun di sini maknanya, ujar mereka, adalah janganlah kamu mati terkecuali di dalam hatimu terdapat prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah jadi oleh karena itu yang pertama, sebelum kita berbicara lebih jauh, yakinkan bahwa insya Allah berataan kita nang hadir kada bulik ke rumah kecuali dosa kita diampuni Allah. Ini ulun bahasa Banjar, pian paham aja lah. Kebelujuran ini Kalimantan sekarang bukan hendak jadi lagi, jadi IKN sudah. Insya Allah 17 Agustus ini itu nanti upacara kemerdekaan presiden, dan insya Allah presiden terpilih juga akan melaksanakannya insya Allah di IKN. Mungkin wakil presiden yang akan memimpin di Jakarta insya Allah. Nah berarti secara resmi terjadilah perpindahan ibu kota itu dari Jakarta ke IKN. Ada satu yang kami sering berbicara di Kalimantan, mohon maaf dengan kalimat ini sudah ke presiden yang keberapa sekarang? Dengan Pak Prabowo keberapa Pak Prabowo? Pun? Depan, jalan-jalan. Nah jadi nah ini menariknya ini. Jadi ini kan presiden ke-8. Dari 8 presiden itu, seikung aja nang kada Jawa. Dari 8 presiden itu seikung aja nang kada Jawa. Siapa? B.J. Habibie, Sirin Bugis. Dari presiden pertama Bung Karno sampai Pak Prabowo itu semuanya Jawa. Jadi ulun berpikir wajar aja karena ibu kota di Jawa. Wah ini ibu kota pindah. Presiden ke-9 hendak Jawa, hadang dulu. Kita berdoa mudah-mudahan presiden selanjutnya insya Allah orang keluar. Pian amun sampai orang keluar jadi presiden, percaya aja pacang rami tuh bang. Ulun kadang bayangkan kayak pemila apel. Jadi kena komandan upacara ini melapor. Ujar komandan upacara 17 Agustus siap dilaksanakan. Presidennya keluar. Jadi ujar presiden laksanakan. Baik, kita gembira, mudah-mudahan sebagaimana kita gembira di dunia ini, digembirakan di sini, mudah-mudahan sampai dalam surga kita digembirakan oleh Allah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kami ulang, ini hadis yang sahih. Ada hadis yang bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Salam ini tadinya belum Islam para jemaah. Beliau bercerita nih tentang detik-detik kedatangan Nabi ke kota Madinah. Karena saat ini kita tabligh akbar di dalam rangka apa? Menyambut tahun baru Islam. Ini sudah 1446. Artinya 1446 tahun yang lalu ketika Nabi datang, meskipun mi'raj hijrah itu ujar ulama terjadi di bulan Rabiul Awal. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, itu sahabat-sahabat gempar. Mereka katakan qadima Rasulullah, Rasulullah telah datang. Qadima Rasulullah, salat marat mereka katakan. Nabi datang, Nabi datang, Nabi datang. Rupanya itu membuat penasaran Abdullah bin Salam yang saat itu belum Islam. Maka beliau penasaran, mana sih orang yang mengklaim dirinya sebagai Nabi? Orang yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai Nabi. Mbah disambat presiden orang keluar hampas nih. Bisa nang olah mic ini orang Jawa takutnya. Alhamdulillah, mudahan rukun kita berataan. Ya, kemuliaan seseorang itu tidak pada suku, tidak pada apapun. Kemuliaan seseorang ketika dia bertakwa kepada Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, sampai mana tadi? Gara-gara mic nih. Abdullah bin Salam.
Ujar Abdullah, aku penasaran, mana sih orang yang mengklaim diri sebagai nabi ini? Lalu ketika saya datang ke tempat beliau berkumpul bersama yang lain, saya datang, ternyata saat itu ujar Abdullah bin Salam, saya dapati beliau sedang pidato. Dikatakan beliau berdiri di atas sebuah batu, beliau berpidato kepada orang lain, saya dekati. Ujar bahasa kita itu makajal. Makajal. Nang kayak wartawan juga. Ini yang pertama sebarkan salam. Salam dengan makna yang khusus adalah salam yang sering kita ucapkan. Biasakan para jamaah bila bertemu itu mengucapkan. Tadi dalam riwayat lain dikatakan liman arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal atau kamu tidak kenal. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Bila jagau. Bakalahi mati orang 99 ini bunuh. Lalu datang ke tuan guru. Guru, lu nak bertobat. Rupanya guru ini kepo juga. Aturannya kadang usah kita menakuni aib orang. Jadi anak bertobat bimbing. Guru bertakun, kenapa gerang salah hikam? Ulama mengatakan ketika orang datang kepada kita, dan ingat para jamaah, pian, bila dulu pernah melakukan dosa, ujar ulama jangan pian ceritakan dosa itu kepada siapa. Kalau hati pian pun misalnya sedikit bingung, hendak datang ke guru, misalnya bahari pian pernah minum, lalu hati ini ragu, aku ini diampuni kakada, datang aja ke guru, ulun bertakun. Ada orang bahari, lalu orang itu seorang pak, bukan seorang ini orang juga. Ada orang itu baharinya ketujuh minum, lalunya bertobat tapi hatinya nih rasa masih bersangkalan kayak apa guru? Jangan menyatakan itu kita. Dosa kita tuh kada perlu ada dalam tahu pada jemaah. Tuhan sudah menutupi dosa itu, jangan dibuka. Maka singkat cerita si guru tadi bertakun, kenapa jadi dosa ikan? Tenang aja Tuhan pengampun. Kenapa gerang dosa ikan? Bakesahnya ulun guru aja membunuh orang 99. Mendengar itu jar guru ikam jangan 99 seikung ini ikam bunuh kada bakal selamat kan? Jangan sama. Mayyaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Ikam sih jangankan nang membunuh 99 seikung jadi ikam bunuh kan kada bakal selamat. Kada bakal dosa ikam diampuni. Nang 99 dibunuh, rupanya guru tadi mengatakan kan kada bakal diampuni. Ya. Mendengar nang itu, aku kada diampuni aja. Alang-alang sudah 9. Baik genapakan 100. Cocoknya guru tadi. Mati si guru nih. Alang-alang 9 aja baik ku tambahi 100 magun masuk neraka juga. Mati guru tadi. Harusnya logika ya dengan jawaban tadinya putus asa sudah. Si guru menjawab. Tapi ngaran Tuhan hendak membuka hati manusia. Allah memberi pertolongan kepada manusia. Saya lihat. Ternyata hatinya kada tenang juga. Merasa kada tenangnya dengan jawaban itu. Tulak pulang ke guru lain. Pas ditungkal ada guru. Misalnya. Datanginya. Assalamualaikum guru. Salam. Kenapa kabar ya guru? Lu nak bertobat guru. Betakun pulang sini. Kenapa dosa ikam di sini? Kenapa dosa ikam? Lu nak bertobat. Kenapa dosa ikam ya? Anu guru. Ulun ini semalam ada membunuh orang 99. Ulun takut nih guru nang di situ, nang di parit lepuan tadi. ulun takut nih guru nang di situ. Ujar sidin dosa ulun kada diampuni. Ulun yang membunuh 99. Ulun takut nih sidin, ujar sidin dosa ulun kada diampuni. Mendengar sidin bepadah kada diampuni, salah jadi ulun bunuh sidin. Pertanyaan ulun lawan pian, kira-kira dosa ulun diampuni lah. Langsung guru tuh menjawab diampuni sini. Cobain jawab kada. Batang 101 nih. Diampuni sini terus urusan. Nah cuma aja sini ikam mun kawaan wae. Amun kawai kam jangan lagi berdiam di kampung-kampung itu Texas. Kamu berpindah ke kampung lain. Ya kisahnya berpindahnya. Demi hendak berubah dari kisahnya. Pindahnya. Di tengah jalan apa kabar? Kada sawat apa-apa, belum beramal lagi hanya kalau dihijrah kayak saja nih. Pindahnya di tengah jalan mati. Datang malaikat azab, datang malaikat rahmat marabutakan ini. Ujar malaikat rahmat nih urusan punya bertobat mati. Ujar malaikat azab apa kabar nang 100? Barabut. Datang malaikat ketiga.
Ujar malaikat ketiga kayak ini sudah. Lihat, inya nih mati lebih parak kemana? Lebih parak asal ke tujuan kah? Bila taparak tujuan berarti serahkan ke malaikat rahmat. Bila taparak asal jelung ke malaikat adab. Umpama dari tujuan, dari asal ke tujuan katakan 100 kilo. Di sini nyambat kilo kapal bro. Kilo. Umpama kilo 0 sampai kilo 100. Inya mati di kilo 51. Peribahasanya itu sedikit aja nyelewat, tapi itu menjadi asbab Allah mengampuni hambanya. Coba lihat para jemaah, bagaimana rahmat Tuhan. Nah jadi oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, ayo yang pertama tadi, napa? Sebarkan. Yang kedua jadilah orang yang gemar bersedekah, karena sedekah itu luar biasa di dalam menurunkan rahmat Tuhan. Makanya guru rancak mengulang-ulang ujar sidin as-sakhi habibullah walau kana jahilan. Orang nang pemurah itu kekasih Tuhan meskipunnya ada alim. Meskipunnya ada alim. Tapi Allah mencintai orang nang pemurah. Keberapa sekarang? Hah? 3. Nang ketiga ujar Nabi silul arham. Sambung silaturahim. Sebagian ulama memaknakan ujar ulama sil liman qata'ak. Ini maaf lah, silaturahim di sini ujar ulama bukan sekedar ulun misalnya patuh lawan guru Zakaria. Wayah-wayah ulun datang ke Jambi ini ketungkal ulun beelang karena memang kenal. Ya wajar ulun silaturahim. Tetapi sil arham di sini ujar ulama maknanya diantaranya adalah sambung hubungan dengan orang yang memagat hubungan lawan dia. Oh ini kada mudah para jemaah. Orang ini memagat, kita menyambung. Amun kita bepandir gengsi kita. Amun bepandir gengsi. Tetapi itu suruhan Nabi. Dan lihat hadafnya, lihat akhirnya. Lihat apa yang didapat surga para jemaah. Maka sambung silaturahim itu. Berapa sudah? Yang pagat sambung, jangan nang kita sambung di pagat. Sebelum kita bicara yang terakhir, yang kelima, yang keempat. Ini sudah jam 11. Sedikit lagi kan? Ketika kita berbicara silaturahim, ini zaman tadi malam ulun mendengarkan sambutan yang disampaikan Pak Bupati di Udin kah? Udin. Jadi ujar Pak Bupati, tambah pulang guru menguatakan karena sini di pengadilan. Ternyata saat ini banyak sekali terjadi perceraian, sebenarnya bukan hanya di Jambi, bukan hanya di provinsi Jambi, tapi hampir di provinsi lain yang mayoritas sebab terjadinya perceraian itu bermula dari handphone, brother. Bermula dari HP. Hendak guring HP digosok. Bangun guring HP digosok. Sarik nang bini ujar bini pian ini yang hendak guring bangun guring HP terus digosok. Ulun gak bila digosok ya. HP terus digosok. Jangan salahkan bini begitu membuka tetudung handphone dalam wanco. Dalam merangsang nasi HP. Jadi HP ini ternyata para jamaah dia bukan hanya tentang terjadinya kasus perceraian, bahkan kriminalitas yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi diantaranya apa? Peredaran narkoba. Sekarang bukan hanya masalah peredaran narkoba saja, termasuk judi online. Tapi insya Allah di Jambi gak ada lah. Judi online. Bahari seingat ulun, orang bila berjudi itu harus keluar rumah, bekawan berjudi. Wah ini di kamar kok berjudi. Ya online deh. Ya Allah. Amun dipikir-pikir, maaf lah bukan membujurakan orang berjudi, cuma membejudi nang bujur-bujur kita berhadapan bakartu. Harapan menang tuh masih ada, meskipun harapan kalah ganal juga. Tapi logikanya masih ada harapan menang. Ini melawan sistem kan menang. Orang atur jakal 15 kali main paling sekali dimenangkan. Nah 14 kalinya ada harapan menang. Judi online-nya apa dampaknya? Dari judi online deh, wah ini online kada judi lagi, termasuk pinjaman online, pinjol. Ulun pernah gue acara di Samarinda, acara di Sanga-Sanga. Sanga-Sanga itu perjalanan sekitar 1 jam dari Samarinda. Bulik dari situ, ulun ditelepon orang. Benar ya Bapak Ahmad Jaini, bujur jolon apa kabar? Pak Ajar, si Anu mana aja? Belum hati ulun apa jadi takun kolom?
anu pajar, dia berhutang dengan kami, kenapa jarun ke ulun? Sakalinya nomor ulun itu dijadikannya kontak darurat. Hah? Jaka ibarat nomor guru Zakaria pinjam andak di kontak darurat. Seorang berhutang, guru Zakaria telepon orang. Sudah menyumbang kada, berhutang keguruan dibawa-bawa. Dan banyak di televisi kita lihat orang-orang yang bunuh diri karena stres. Minjam tuh nyaman, sekadar minjam tuh apa ngalihnya? Membayar nang taungot. Nah jadi para jamaah hati-hati dengan handphone itu. Nah bukan hanya judi online, bukan hanya apa lagi deh? Judi online, pinjaman online, narkoba, itu menjadikan orang berani. Sekarang lihat di beberapa daerah di Indonesia, orang begitu mudahnya membegal orang. Nah orang dijamret ibu-ibu, ditariknya tas, ibu-ibu ini tersungkur, kadang pingsan, kadang kada sadar. Nang menarik kada tahu-tahu, kada ada lagi rasa kasihan di hati itu lawan manusia. Ini terjadi para jamaah. Maka adanya pesantren-pesantren seperti ini menanamkan di hati anak-anak itu mengerti dan mengetahui hukum Tuhan tadi. Kada haruslah mereka tuh datang keluar kemudian jadi ulama, bukan, tetapi mereka wajib mengetahui hukum Tuhan tadi. Sebenarnya yang wajib melajari anak tuh pian, kadang mau ulah aja bang. Pelajari anak itu hukum-hukum Tuhan. Lalu kita kadang mampu melajari, ada guru, lalu kita serahkan anak pulang kepada guru untuk dididik. Serahkan. Sebuting pulang pesantren ini berbeda dengan yang lain. Serahkan anak tuh bujur-bujur zahiran wa batina. Ini yang kadang-kadang jadi masalahnya orang tua umpat cawe-cawe itu di pondok. Anak sawah dididik di situ disekolahkan umpat campur macam-macam, atur macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Guru hendak bersikap kada tapi wani. Ulun mohon maaf para jamaah, dulu kami lihat di Kalimantan. Itu dulu kita melihat orang-orang berjalan itu kan ada di hadapan orang tua main lintas-lintas saja. Nah, orang bertunduk bahari ketakutannya. Lihat orang-orang dahulu, bila kita belajar lawan pemburuan, mucil salah apa kabar bahari? Dia baik? Hah? Pakai apa bahari di sini? Mau di Samarinda itu pakai paikat, orang di Banjar pakai paikat. Paikat tuh apa di sini? Rotan. Bulik ke rumah belapor lawan kuitan apa kabar? Hah? Ditambahi bagaimana? Karena kuitan tau kada akan guru ini ma'anu sembarangan kada. Wah ini Ben jangan dipukul, dicelengi Ben. Bukan membenarkan dipukul tidak, tetapi maksud kita ketika kita menyerahkan anak untuk dididik itu serahkan bujur-bujur zahiran wa batina. Baik-baik hati kepada pondok nang anak kita tuh dididik di situ. Kita kada berpanjang lebar tentang itu, singkatnya begini. Apa yang ulun ingin sampaikan? Satu, poinnya adalah maaf para jamaah, pian tahu salah satu sumber keributan bukan cuma dalam rumah tangga, bukan hanya tentang judi dan segala macam. Ternyata yang menyebabkan kita terpecah selama ini, terpecah belah itu salah satunya ini. Apalagi parak-parak pilkada macam ini, parak-parak pilpres macam-macam. Ulun katakan di tempat ini, masalah memilih A atau B itu urusan pian. Tetapi satu hal yang harus pian pegang sampai kapanpun, bukan hanya pilkada ini, tapi pilkada 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Pian boleh memilih A, mendukung A, jadi tim sukses A, tapi haram hukumnya pian memfitnah B. Haram hukumnya menggibah B. Dan kayak itu juga boleh jadi tim suksesnya B, tapi kada boleh memfitnah A. Kada boleh memutus silaturahim dengan pendukung A. Namanya memutus silaturahim, menggibah, memfitnah, itu ada atau kada ada pilkada hukumnya haram para jemaah. Dan ini handphone hati-hati dah. Handphone ini kadang-kadang menyebarkan berita yang mohon maaf, berita itu terkadang belum tentu benar. Maka perlu saat ini terutama anak-anak pondok, kita di pondok diajarkan mantik lah. Kita bersikap tuh harusnya kada boleh sama dengan yang lain. Kaum muslimin ini diberi perangkat itu. Kalau sampai kaum muslimin umat Nabi ini terombang-ambing oleh hoax, itu memalukan sebenarnya para jemaah. Islam itu sudah mengajarkan bagaimana menyikapi hoax itu. Nah sekarang apa yang terjadi? Mohon maaf, terkadang berapa banyak kita begitu mudah bersikap terhadap sesuatu, ternyata kabar yang diterima itu salah. Itu hati-hati para jemaah. Makanya ada kaidah mengatakan al-hukmu 'ala syai'
far'un min tasawwur deh. Nah, begini para jamaah, sebelum ulun lanjutkan yang terakhir, ada satu kitab menarik ditulis oleh salah seorang ulama dari Yaman Utara, namanya Syekh Abdul Fattah Qudaish Al-Yafi'i. Syekh Abdul Fattah ini dulu adalah murid kesayangan daripada Syekh Muqbil yang ada di Yaman Utara. Syekh Muqbil ini terkenal, ya Allah ya rahmatullah barak. Cuma beliau terkadang ketika tidak sepakat dengan sesama ulama, beliau menggunakan kalimat yang keras. Seperti ketika beliau tidak setuju dengan Dr. Qardawi, beliau mengarang satu kitab namanya Iskatu Kalbil Awi fir raddi ala Yusufil Qardawi. Iskatu Kalbil Awi, membungkam anjing yang menggonggong. Nah, ini Abdul Fattah murid beliau. Syadid, awalnya keras, tetapi di kemudian hari berubah keadaannya. Sampai hari ini mengarang hampir ratusan kitab, yang kitab itu isinya adalah membela manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada satu kitab menarik yang beliau tulis namanya Thariqul Ulfah. Di situ beliau menceritakan kekacauan yang selama ini terjadi karena sikap kita. Ternyata pangkal utamanya adalah begitu mudahnya kita percaya dengan berita yang ternyata tidak benar. Contoh, mohon maaf, ulun batakun, maaf, misalnya lawan Guru Ghazali. Ulun takuni Guru Ghazali, ulun nak tahu kayak apa kawagu. Ujar Guru Ghazali, aku kada tapi tahu juga amat dia ini ikam tanya pang Guru Zakaria, ulun datangi Guru Zakaria. Guru Zakaria kayak apa kawagu? Misalnya Guru Zakaria kada ketujuh ulun kawagu. Misalnya tatakuni orang nang kada ketujuh kada bakal baik kisah sebenarnya. Lalu karena Guru Zakaria kada suka, lalu ceritanya kada baik, lalu ulun pegang itu kesalahan kita di situ. Begitu mudahnya menghukumi orang dari cerita orang lain gitu. Nah, itu terjadi kan? Jangankan kelas kita, ada satu kejadian diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi pernah menceritakan dulu ujar Sidin, Abdullah bin Mubarak pernah bercerita. Ujar Abdullah bin Mubarak, aku pernah pergi ke Beirut. Beirut itu sekarang Libanon. Beirut itu di Libanon. Aku pergi ke Beirut dan aku bertemu dengan Al-Imamul Auza'i di Beirut. Ketika aku bertemu dengan Auza'i ini berceramah. Lalu dia katakan kepada orang banyak di hadapannya, ujar Imam Auza'i, aku ingatkan kalian, intabihu an rajulin, hati-hati dengan seseorang, kharaja fil Iraq, yang dia itu ada di Irak, wa yukna bi Abi Hanifah, dan dia disebut dengan Abu Hanifah. Hati-hati jadi Imam Auza'i, fa innahul mubtadi, karena orang itu adalah ahli bid'ah. Hati-hati kamu. Itu ada di Irak namanya Abu Hanifah, kamu hati-hati dengan orang itu ahli bid'ah. Aku jadi Abdullah Mubarak, setahu Abu Hanifah kada kayak itu. Lalu aku balik ke rumah, aku ambil kitabku. Yang kitab itu ditulis oleh Abu Hanifah. Aku julung kebelujuran kitab itu kada ada nama pengarangnya. Cuma kitab ini Abu Hanifah yang tulis. Salinan dari tulisan Abu Hanifah. Ku bawa aja Sidin buku nih. Di ketika Imam Auza'i selesai azan di masjid Sidin, yang orang bahari itu alim-alimnya kada segan-segan untuk azan dan jadi imam, itu pekerjaan mulia. Sidin azan, Sidin imam didatangi. Begitu ada kitab melihat di tangan Imam Abdullah bin Mubarak, ujar Imam Auza'i, kitab apa itu? Ujar Abdullah bin Mubarak, napi yang dilihati, ini tuntung azannya. Begitu Sidin membuka, beliau kada sadar lagi setelah itu akan sholat, sampai diingatkan, wahai imam, waktunya sembahyang. Baru Sidin Astagfirullahaladzim, sembahyang, tuntung sembahyang, beliau langsung membuka kitab itu lagi. Membaca asik. Begitu tuntung, ujar dia, siapa yang menulis nih? Ujar Abdullah bin Mubarak, yang menulis ini adalah seorang laki-laki di Baghdad namanya Nu'man bin Thabit. Namanya Nu'man. Jadi ujar Imam Auza'i, aku berwasiat lawan ikam, bila ikam tatamu orang nih ping putih bujur-bujur. Kenapa? Karena ujar Sidin, aku kagum dengan apa yang disampaikan dalam kitabnya. Ini orang lurus nih, ping putih bujur-bujur sih. Maka Abdullah bin Mubarak senyum. Ujar Abdullah bin Mubarak, wahai imam, pian tahulah, orang nang pian ingatkan beberapa hari yang lalu yang hati-hati lawan orang itu, dan ini pang nang menulis kitabnya. Nang pian katakan hati-hati lawan Abu Hanifah itu ya Nu'man ini orangnya. Mendengar itu ujar Imam Auza'i, astagfirullah, aku minta ampun selalu untuk aku. Lalu ujar Imam Kandahlawi ketika beliau mensyarahkan Muwatta, itu ada cerita lain dikatakan, ketika di Mekah berhaji, Imam Auza'i ini bertemu dengan Abu Hanifah, ketemu waktu haji.
Di situ Imam Auza'i bertanya kepada Abu Hanifah tentang tema yang dibahas di kitab. Jadi di kitab ini temanya dibahas, tapi ditanyakan ulang. Ternyata ujar Imam Auza'i, lisan Imam Abu Hanifah itu lebih mengagumkan dari tulisannya. Aku membaca tulisannya itu kagum, begitu mendengar penjelasan lidahnya aku lebih kagum. Coba para jemaah, sekelas Al-Imamul Auza'i itu bisa salah di dalam menentukan sikap karena salahnya habar nang datang. Itu kita yakin dan kita berbiasa. Bukan Imam Auza'i tidak suka, itu lantaran adanya ke apa jadi kita tuh bro? Ghirah, adanya semangat di dalam membela agama, makanya menjaga. Tapi ternyata habarnya salah, lalu hukum salah. Makanya kan dalam mantik natijah itu dipengaruhi oleh muqaddimah yang masuk. Apa muqaddimah sughronya, apa muqaddimah kubronya, baru ada natijahnya. Karena natijah itu hasil dari muqaddimah. Bila info yang masuk salah, tindakan yang keluar pasti salah. Nah jadi wajib para jamaah kita pastikan info yang sampai kepada kita info yang valid. Pastikan bujur-bujur info itu valid. Begitu valid, bagaimana cara menyikapinya? Kita pun kada sembarangan para jamaah. Baik, sudah kita akan berpanjang lebar tentang itu, tapi ingat sekali lagi betapa handphone ini, ujar Habib Masyhur juga katakan, ujar Ali Masyhur kakaknya Habib Umar, beliau mengatakan handphone kecil, tetapi dia bisa menjadi wasilah orang mendapatkan ridho Tuhan, tetapi benda yang kecil ini juga bisa menjadi wasilah orang mendapatkan murka Tuhan. Kecil aja barangnya, tetapi ini jadi wasilah. Piankah mengendalikannya atau piankah dikendalikannya? Berapa sudah tadi kita bahas? 1, sebarkan salam, baik dengan lisan atau tindakan. 2, jadilah orang yang dermawan. Nah, yang ketiga apa sih? Sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Perbaiki hubungan yang putus. Jangan justru memutus sesuatu yang sudah baik. Terakhir yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam. Ujar Nabi, bangunlah di waktu malam, bangun di waktu malam dan sholatlah. Ini tentang bulan ini ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram, bahwa puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa Muharram kan. Nah, lanjutan dari hadis itu dikatakan afdhalus sholati ba'dal fardhah, dan salat yang paling afdal setelah sembahyang 5 waktu itu jangan dibahas, itu wajib. Ujar Nabi, setelah kamu sholat 5 waktu yang paling afdal apa? Sholatun lail. Maka bangun para jemaah. Autiru ya ahlal Quran, santri-santri para penghafal Quran. Autiru ya ahlal Quran. Bangunlah untuk sholat witir, jangan santri kada witir. Jangan santri kada witir. Kita mengajar anak-anak murid kita, memiliki orang-orang yang kita didik, jangan kita kada bangun untuk witir. Bangunlah di waktu malam para jemaah, di saat para hamba Allah yang dekat kekasih Tuhan itu bangun di waktu itu. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Jika memang kita tidak termasuk ke dalam golongan itu, maka setidaknya mudah-mudahan bangun di waktu itu kita dikelompokkan bersama mereka. Kalau pian, jadi dari sholat malam itu yang paling afdal sholat apa? Sholat apa? Sholat witir. Karena sebagian ulama berbeda pendapat tentang witir. Sebagian ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu hukumnya wajib. Makanya di Banjar itu ada yang namanya hilah. Hilah itu ketika kita menghitung sholat itu sehari dihitung 6. Kenapa dihitung 6? Dihitung dengan witir. Kenapa witir itu dikatakan afdal? Khurujan anil khilaf. Supaya kita keluar dari khilaf ulama. Aib luar biasa kita santri kada witir. Kalau kita merasa selama ini bangun lambat, Bu, ibu merasa, ibu ukur aja diri ibu. Kalau ibu selama ini melihat aku bangun ketika azan, aku jasidin bangun tuh kadang-kadang imbah azan sekitar 4 jam mbah azan, jam 8 malahnya. Jamak itu di mana-mana zuhur lawan asar, ini jamak subuh lawan duha. Kalau pian bangun itu biasanya jam 5 ketika orang sudah azan, dan selalu begitu, maka ibu-ibu, bapak-bapak, tetap lakukan witir kapan? Sebelum tidur. Ujar Abu Hurairah, aku diwasiati kekasihku 3 hal.
Salah satunya apa? Salah satunya adalah untuk berwitir sebelum tidur. Tidak ada masalah witir sebelum tidur. Kalau pian bisa mengukur, pian bisa bangun di akhir malam, afdol berwitir akhir malam. Tapi kalau pian merasa kada bisa berwitir di akhir malam, maka berwitirlah sebelum tidur. Intinya jangan meninggalkan sholat malam. Tapi afdolnya di akhir, karena jar Nabi sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika orang tertidur. Apabila 4 hal ini pian jalankan, ujar Nabi, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Ini para jamaah gawian aulia. Sudahlah, mudah-mudahan di sini barang kita kau menyamai. Kada berat sekali lagi ulang-ulang. Satu, ucapkan salam, ngalih kamu ucapkan salam. Ngalih kan? Nang kedua, bersedekah itu kada kaya harus bupati. Nang langsung berapa belas juta, 20 juta, BMM kada. Semampu kita bersedekah, seapa nang kita diisi. Nang ketiga dapat deh, sambung silaturahim. Nang keempat, bangun di waktu malam, serupai orang-orang soleh itu. Serupai, insya Allah kita akan bersama mereka. Ini ada bahari, ngarang sini ini utuh. Mungkinlah utuh nih orang. Artinya habis sudah waktunya. Cek. Mungkin lah utuh orang Cina. Hah? Lah utuh Cina. Asal ada bang nah. Rupanya utuh ini. Maka gelarnya utuh miang belang. Ada mungkin Cina. Kada ada marga Cina tuh miang. Sekalinya bila ada acara Imlek, ini apa iyanya? Bila Imlek, utuh tadi pak iyanya, paling muka mengikuti baliho. Bila ada barongsai ini juga pak iyanya, paling muka. Jadi orang batakut, jangan-jangan utuh nih ngarannya aja. Takut di orang tuh ikam nih pina pak iya aja Imlek. Ikam Cina tak kada jauh tuh. Oh mungkin abah ikam keturunan Cina kada jauh tuh, abah kurang keluar. Oh mungkin mama ikam tuh hai Cina ada jauh tuh, mama kurang kandangan. Oh mungkin nini ikam Cina kada jauh tuh. Oh mungkin bini Cina kada jauh tuh. Amun kayak itu jabuhannya kada apa jadi ikam pak iyanya, Imlek pak iyanya, barongsai melihat pak iyanya. Cina kada sekalinya apa jauh tuh, anu jauh tuh masalahnya HP ku Xiaomi. HP Xiaomi. Dan kisah HP nya Xiaomi hendak juga kisahnya apa menyerupai. Itu nyerupai luput namanya. Nah maksudnya kita para jamaah, akhirnya kesimpulan terakhir, oke lah, kalaupun kita belum bisa juga seperti ini gawian memang gawian para sholihin, gawian aulia. Banyak ulama-ulama yang disebut. Nah saat ini para ulama-ulama kita dikekal. Almarhum abahnya, abah daripada Pak Bupati, Allah berikan rahmat luas kepada beliau. Kita melihat ilmu seperti ilmu sidin, kawalah kita mau umpati. Ilmu sidin demikian luar, keamal sidin. Kita mengukur lah, kayak Datuk Kalampayan. Nyata sudah ilmu pada kayak sidin. Datuk Kalampayan tuh menuntut ilmu di Kota Mekah Madinah tuh 35 tahun. Berdakwah pulang 35 tahun. Makanya Datuk tuh meninggal umur 105. Mengabdi itu nah 35 tahun, menuntut ilmu 35 tahun. Sampai rela meninggalkan bini yang sedang mengandung demi menuntut ilmu di Kota Mekah. Datuk itu. Maka lihat keberkahan Datuk, lihat sampai ke sini. Sampai ke Malaysia, sampai ke mana-mana keberkahan itu. Kita mampu lah begitu, kita kadang mampu pada jalan. Bukan kita berkecil hati dengan rahmat Tuhan, tapi ilmu seperti itu sulit kita capai. Amal begitu sulit kita capai. Untungnya kita masih punya satu jalan untuk bisa bersama mereka, apa? Cintai mereka pada kita. Kalau ilmu kita tidak seperti mereka, amal tidak seperti mereka, alaikum bimahabbatihim, maka cintailah orang-orang soleh itu. Mudahan Allah berikan di hati kita cinta kepada orang-orang soleh. Nah jadi oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kami tutup malam ini dengan mudah-mudahan Allah memberkahi pondok pesantren ini. Pondok pesantren Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ingat anak-anak kita ini diajarkan sesuatu yang mahal. Ini Quran dikatakan Al-Quranu ghina, la ghina dunahu wa la faqra ba'dahu. Tidak ada kekayaan melebihi Quran. Dan tidak akan fakir orang yang telah diberikan karunia berupa Al-Quran. Kalau inya masih
masih merasa kurang ketika diberi Quran, maka seakan-akan ia meremehkan nikmat gana yang Allah berikan kepadanya. Quran nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu dunia ini pian bawa kepada Guru Zakaria sebagai upah atas Quran yang diajarkan kepada anak kita. Bukan duit se-em. Dunia pian bawa itu kecil dibanding dengan Al-Quran yang diajarkan kepada anak pian. Kenapa? Karena dunia ini pian bawa itu hukumnya masih makhluk para jemaah. Sedangkan Al-Quran yang diajarkan di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bukan makhluk, dia kalam Tuhan. Itu diajarkan kepada anak kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ujar Pak Wagub tadi, mudah-mudahan insya Allah dari pondok ini dan juga pondok-pondok yang lain, insya Allah akan lahir para mufassirin, insya Allah akan lahir para muhaddithin, insya Allah akan lahir para fuqaha, insya Allah akan lahir para filsuf-filsuf Islam yang akan membawa kejayaan lagi Islam di negeri kita yang tercinta ini. Tapi mudah-mudahan juga insya Allah ke depan nanti insya Allah Pak Wagub, Pak Bupati juga pasti akan mengusahakan, mudah-mudahan nanti dari pesantren ini insya Allah juga ada nanti anak-anak kita yang berprestasi yang insya Allah akan diberikan beasiswa penuh untuk bisa melanjutkan sekolah mungkin ke Al-Azhar Syarif atau ke Hadramut. Karena insya Allah dari dana itu tadi lah anak-anak kita sekolah, mereka berhasil kembali, yang dibangunnya apa? Yang dibangunnya negerinya juga. Kita kadang mengeluarkan duit kita, kebijakannya aja kita, maka insya Allah pahalanya pun akan mengalir bagi kita. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita akan semakin banyak anak-anak tungkal yang sekolah di Hadramut, anak-anak tungkal yang sekolah di Azhar Syarif, anak-anak tungkal yang sekolah di Maroko, anak-anak tungkal yang mungkin sekolah di Madinah, tidak ada masalah. Kita akan kembali untuk membangun kampung halamannya sebagaimana Datuk Kalampayan 35 tahun sekolah di kota Mekah Madinah. Lihat bagaimana hasilnya. Dan kami ingin sampaikan kepada para jemaah, siapa yang pertama kali memprakarsai untuk berangkatnya Datuk Kalampayan ke Mekah, itu adalah Sultan saat itu. Sultan saat itu. Makanya menceritakan tadi malam Abah Guru Sekumpul itu pernah diceritakan oleh salah satu bubuhan Pagustian di Martapura. Nya Gusti itu bubuhan raja keturunan sultan. Jadi bubuhan Pagustian ini ketika beelang wadah guru, itu ketika bersalaman, guru itu mencium tangan si Gusti. Padahal si Gusti tadi menyium tangan guru, tapi guru menarik juga tangannya dan dicium guru. Si Gusti ini sudah mencoba menarik, tapi guru lebih kuat, guru cium. Lalu si Gusti ini mengatakan, guru kenapa tangan lu pian cium? Kenapa ujar guru? Ujar guru, aku nangai sirin memandang dan ingat kebaikan Datu Nyawa lawan Datu Dasi. Aku ingin keingatan bagaimana Datumu dulu berbuat baik kepada Datuku sih. Coba lihat. Nah kita juga disuruh tidak hanya menerima kebaikan orang, tapi harus ingat terhadap kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Setidaknya doakan orang yang doakan Pak Bupati, Pak Wagub, para santri-santri, semua yang berbuat baik ke pondok ini kita doakan. Baik dengan hartanya, baik dengan pikirannya, baik dengan tenaganya. Mudah-mudahan mereka semua diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dan mudah Allah berikan rezeki kepada kita yang luas, yang halal, yang barokah. Setidaknya kita membalas dengan doa. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Mudah-mudahan kita dengan berkat hari ini berkumpul, tadi dibacakan sholawat kepada Nabi, mudah-mudahan di hati kita tertanam cinta kepada Nabi. Insya Allah dengan sebab cinta itu kita akan selamat dunia akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan azab suatu kaum selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Misalnya di Madinah itu ada Nabi di situ. Tuhan tidak akan mengadab suatu kampung bila Nabi di situ. Kenapa Mekah Madinah itu aman? Padahal kayak apa jahatnya orang Quraisy lawan Nabi. Kenapa aman? Nabi di situ mencungkung. Nabi seikungan ada di situ. Makanya azab kada turun. Karena ujar ulama azab dengan rahmati kada mau bersatu. Nabi itu rahmat beikungan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Inna ma'ana rahmatun muhdah. Jika kampung itu kada diazab oleh Allah karena Nabi di situ, maka bagaimana Allah akan mengazab orang yang di dalam hatinya selalu ada Sayyidina Muhammad? Bagaimana Allah mengazab orang yang siang malamnya digunakan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Mudah-mudahan Allah menghidupkan kita, mematikan kita di atas agama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Insya Allah semua santri-santri di sini menjadi penghafal Quran, menjadi orang yang mengamalkan Quran,
Begitu juga anak-anak kita semua insya Allah menjadi penghafal Quran, mengamalkan Quran, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita semua menjadi ulama amilin, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak berpisah dari sini kecuali dosa kita diampuni Allah, aib kita ditutup Allah, mudah-mudahan segala utang-utang kita dilunaskan oleh Allah, mudah-mudahan ambisi hajat dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan berhaji berada insyaallah dengan haji yang mabrur, berumrah makbulah, dan mudah-mudahan kita semua tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang ulun sampaikan. Insyaallah doa nanti akan disampaikan oleh guru-guru Tuhan kita. Sekali lagi ulun mohon maaf mungkin terlalu panjang atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا كثيرا على هذه المواعظ عسى أن ينفعنا كل ما سمعنا ويمكننا أن نعمله في الحياة اليومية آمين. Terima kasih. Semoga dengan nasihat tadi kita dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. البرنامج التالي يعني قراءة الدعاء التي سيلقيها الشيخ الحاج أحمد غزالي فليتفضل عليه مشكورا. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Ghazali. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa ikati mazidah. Allahumma innaka tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihfazna wa ahlana min kulli su'i kulli makan wa ihfazna min kulli su'i kulli zaman. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin biqadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. والآن نواصل إلى البرنامج الآخر يعني Al-Ikhtitam. قبل ما نختتم نحن كرئيسة الجلسة نطلب عفوا منكم على كل الخطيئة في إلقاء ترتيب هذه البرامج. Dan sekarang kita sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum kami tutup, kami sebagai Master of Ceremony meminta maaf atas segala kesalahan dalam menyampaikan rentetan acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thumma salam wassalamu alaikum